Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sektio Merian M, NIM 20060114 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Baiklah, pada pertemuan ke-6 mata kuliah pengantar Ekonomi Pembangunan ini, saya akan mempresentasikan tentang teori Schumpeter dan teori Keynes. Baiklah, masuk ke teori yang pertama, yaitu teori Schumpeter. Teori Schumpeter, makna pembangunan ekonomi. Pertama-tama, Schumpeter mengasumsikan adanya perekonomian persaingan sempurna yang berada dalam keseimbangan tepat. Dalam keseimbangan yang tepat seperti itu terkandung keseimbangan persaingan sempurna, yaitu tidak ada laba, tidak ada suku bunga, tidak ada tabungan, tidak ada investasi, dan tidak ada pengangguran terpaksa. Keseimbangan ini disebut arus sekuler yang senantiasa berulang kembali dengan cara yang sama dari tahun ke tahun. Dengan kata lain, semua kegiatan ekonomi selalu berulang dalam suatu alur perekonomian yang tidak habis-habisnya. Menurut Schumpeter, arus sekunder adalah suatu aliran yang hidup dari sumber tenaga buruh dan lahan pertanian. Ia mengalir secara terus-menerus, dan aliran tersebut mengalir pada setiap periode ekonomi ke dalam waduk yang kita sebut dengan pendapatan, untuk dialihkan ke dalam pemuasan keinginan. Kedua, yaitu inovasi. Inovasi dapat terdiri dari pengenalan barang baru, pengenalan metode produksi baru, pembukaan pasar baru, penguasaan sumber penawaran baru dan mentah atau barang seni manufaktur, pembentukan organisasi baru pada setiap industri yang seperti penciptaan monopoli. Menurut Schumpeter, pengenalan produksi baru dan perbaikan terus-menerus pada produksi inilah yang membawa kepada pembangunan. Peranan inovator. Schumpeter memberikan peranan inovator tidak kepada kapitalis tetapi kepada pengusaha. Pengusaha didorong oleh keinginan untuk mendirikan kerajaan bisnis swasta, keinginan untuk menguasai dan membuktikan superioritasnya, kesenangan membuat dan mendapatkan sesuatu, atau sekedar mengeluarkan kepintaran dan tenaga seseorang. Untuk menjalankan fungsi ekonominya, pengusaha memerlukan dua hal. Yang pertama yaitu adanya pengetahuan teknologi, dan kedua kemampuan mengatur faktor-faktor produksi dalam bentuk modal pinjaman. Kritikan terhadap teori Schumpeter. Pertama yaitu keseluruhan teori Schumpeter didasarkan pada inovator yang dianggapnya sesuai pribadi yang ideal. Kedua yaitu menurut Schumpeter pembangunan ekonomi adalah akibat dari proses siklus. Ketiga yaitu pendapatan Schumpeter bahwa perusahaan siklus merupakan akibat inovasi juga tidak benar. Keempat yaitu Schumpeter menganggap inovasi sebagai sebab utama pembangunan ekonomi. Kelima yaitu Schumpeter dalam teorinya terlalu banyak menekankan pentingnya kredit bank. Keenam, analisa Schumpeter mengenai proses peralihan dari kapitalis sosialis tidak benar. Lanjut ke analisa Schumpeter dan negara terbelakang. Kemungkinan penerapan teori Schumpeter pada negara terbelakang begitu terbatas. Pertama yaitu perbedaan tatanan sosioekonomi. Teori Schumpeter berkaitan dengan tatanan sosioekonomi tertentu yang ada di daerah Eropa Barat dan Amerika pada abad ke-18 dan 19. Pada masa itu sudah ada beberapa persyarat pertumbuhan. Di negara terbelakang, kondisi sosial ekonominya sama sekali berbeda dan tidak ada persyaratan pembangunan dalam bentuk overhead ekonomi dan sosial. Kedua yaitu kurangnya kewirausahaan. Analisa Schumpeter bergantung pada adanya kaum pengusaha, akan tetapi negara terbelakang kekurangan jiwa wira swasta yang bermodal.
Ketiga yaitu tidak dapat diterapkan pada negara sosial. Analisa Schumpeter tidak dapat diterapkan pada mayoritas negara terbelakang yang mempunyai kecenderungan sosial. Keempat yaitu tidak dapat diterapkan pada ekonomi campuran. Inovator adalah pengusaha swasta yang tidak sesuai dengan ekonomi campuran masa kini. Di negara terbelakang, pemerintah adalah pengusaha yang paling besar. Kelima yaitu yang dibutuhkan adalah perubahan kelembagaan dan bukan inovasi. Keenam yaitu asimilasi inovasi. Pengusaha di negara terbelakang tidak berada dalam posisi mengadakan inovasi, malahan mereka mengambil inovasi yang terjadi di negara maju. Ketujuh yaitu mengabaikan konsumsi. Penilaian ini sekarang terlihat pada adanya kecenderungan maju negara kesejahteraan di mana pemerintah dan konsumsi memainkan peranan penting. Yang kedelapan yaitu mengenai tabungan. Penekanan utama Schumpeter pada arti kredit bank mengabaikan arti tabungan real dalam investasi. Yang kesembilan yaitu mengabaikan pengaruh eksternal. Menurut Schumpeter, pembangunan merupakan hasil dari perubahan yang muncul dari dalam perekonomian. Tetapi di negara terbelakang, perubahan tidak terjadi dari dalam perekonomian. Malahan, perubahan tersebut adalah hasil dari gagasan teknologi dan modal impor. Yang ke-10 yaitu mengabaikan pertumbuhan penduduk. Schumpeter lalai mempertimbangkan dampak pertumbuhan penduduk pada pembangunan ekonomi suatu negara. Yang ke-11 yaitu penjelasan yang tidak memuaskan mengenai tekanan inflasi. Pada sistem Schumpeter, gerakan inflasi merupakan bagian integrasi dari proses pembangunan, tetapi gerakan tidak mencakup inflasi jangka panjang. Masuk ke teori yang kedua yaitu teori Keynes. Teori Keynes berkaitan dengan negara kapitalis maju. Pendapatan total adalah fungsi dari pekerjaan total dalam suatu negara. Semakin besar pendapatan nasional, semakin besar volume pekerjaan yang dihasilkannya, demikian pula sebaliknya. Volume pekerjaan tergantung pada permintaan efektif. Permintaan efektif menentukan tingkat keseimbangan pekerjaan dan pendapatan. Permintaan efektif terdiri dari permintaan konsumsi dan permintaan investasi. Hubungan antara kenaikan investasi dan pendapatan ini oleh Keynes disebut multiplier K. Pengali multiplier ini mempertimbangkan hubungan yang tepat. Berkat adanya kecenderungan konsumsi tersebut antara pekerja agregat dan pendapatan agregat dengan tingkat investasi. Ini berarti bila investasi agregat naik, pendapatan akan meningkat dan besarnya adalah K kali kenaikan investasi tersebut. Rumusnya ialah delta Y sama dengan K delta I dan 1 dikurang 1 per K mewakili kecenderungan marginal konsumsi. Jadi pengali K sama dengan 1 per 1 kurang MPC. Keynes mengemukakan serentetan syarat pokok kemajuan ekonomi, yaitu kemampuan kita mengendalikan penduduk, kebulatan tekad menghindari perang dan perselisihan sipil, kemauan untuk mempercayai ilmu pengetahuan yang pedomani hal-hal yang benar-benar sesuai dengan ilmu pengetahuan, tingkat akumulasi yang ditentukan oleh marginal antara produksi dan konsumsi. Masuk ke penerapan teori Keynes pada negara terbelakang. Teori Keynes tidak dapat diterapkan pada setiap tatanan sosial ekonomi. Ia hanya berlaku pada ekonomi kapitalis demokratis yang telah maju. Asumsi Keynes dan negara terbelakang. Pertama yaitu pengangguran siklis. Teori Keynes berdasarkan pada adanya pengangguran siklis yang terjadi selama depresi. Pengangguran ini disebabkan oleh menurunnya permintaan efektif. Tetapi sifat pengangguran ini di negara terbelakang sangat berbeda dengan negara maju. Selain pengangguran kronis, negara terbelakang juga dilanda pengangguran tersembunyi. Keynes memutuskan perhatian pada
masalah pemecahan pengangguran terpaksa, dan masalah ketidakmantapan ekonomi. Kedua yaitu analisa periode jangka pendek. Analisa Keynes merupakan analisa periode jangka pendek yang menganggap faktor berikut ini sebagai given: keterampilan dan kuantitas tenaga kerja yang tersedia, kuantitas dan kualitas peralatan yang tersedia, teknologi yang ada, deretan persaingan, selera dan kebiasaan konsumen, tidak bermanfaatnya berbagai investasi tenaga kerja, aktivitas pengawasan dan organisasi serta struktur sosial. Seluruh faktor dasar yang diasumsikan Keynes itu berubah setiap tahun. Ketiga yaitu ekonomi tertutup. Teori Keynes didasarkan pada asumsi ekonomi tertutup. Tetapi, negara terbelakang bukanlah ekonomi tertutup. Mereka adalah ekonomi terbuka dengan perdagangan luar negeri memainkan peranan dominan dalam pembangunan. Dengan demikian, ekonomi Keynes dalam hal ini tidak begitu relevan dengan negara terbelakang. Keempat yaitu penawaran lebih, faktor komplementer dan faktor tenaga kerja. Teori Keynes mengasumsikan adanya penawaran lebih, faktor komplementer, faktor tenaga kerja, dan sumber perlengkapan lainnya dalam perekonomian. Tetapi di dalam perekonomian terbelakang tidak ada istilah penundaan kegiatan ekonomi untuk sementara waktu seperti itu. Kelima yaitu tenaga kerja dan modal secara serempak menganggur. Analisa Keynes bahwa tenaga kerja dan modal secara serempak menganggur apabila tenaga kerja menganggur, modal dan peralatan juga tidak sepenuhnya terpakai atau ada kapitalis lebih di dalamnya. Lanjut ke peralatan ekonomi Keynes dan negara terbelakang. Pertama yaitu permintaan efektif. Pengangguran merupakan akibat dari kurangnya permintaan efektif. Dan untuk mengatasinya, Keynes menyarankan agar memperbesar pengeluaran konsumsi dan non-konsumsi. Namun, di negara terbelakang tidak terdapat pengangguran paksa, tetapi pengangguran tersembunyi. Pengangguran disebabkan bukan oleh kurangnya permintaan efektif, tetapi oleh kurangnya sumber komplementer. Kedua yaitu kecenderungan konsumsi. Salah satu peralatan penting dalam teori ekonomi Keynes ialah kecenderungan konsumsi yang menyoroti hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Di negara terbelakang, antara pendapatan, konsumsi, dan tabungan ini tidak ada. Ketiga yaitu kecenderungan menabung. Keynes menganggap tabungan sebagai sifat sosial yang buruk karena kelebihan tabungan menyebabkan berkurangnya permintaan agregat. Hal ini tidak bisa diterapkan pada negara terbelakang karena tabungan merupakan obat mujarab bagi keterbelakangan ekonomi mereka. Keempat yaitu kecenderungan marginal modal. Salah satu faktor penting penentu investasi adalah kecenderungan marginal modal. Akan tetapi, tidak dapat diterapkan di negara terbelakang. Hal ini terjadi karena kurangnya modal dan sumber lainnya, kecilnya pasar, rendahnya pendapatan, dan lain-lain. Kelima yaitu suku bunga. Menurut Keynes, kenaikan penawaran uang menurunkan suku bunga dan mendorong investasi, pendapatan, dan tingkat pekerjaan. Tetapi di negara terbelakang, kenaikan justru menaikkan harga dan tidak menurunkan suku bunga. Keempat yaitu multiplier. Konsep multiplier Keynes didasarkan pada 4 asumsi berikut, yaitu pengangguran terpaksa. Berkaitan dengan ekonomi kapitalis, tempat sebagai besar buruh bekerja demi upah dan tempat produksi lebih banyak untuk dipertukarkan daripada untuk dikonsumsi sendiri. Kurva penawaran output yang tidak elastis. Kurva penawaran output yang tidak elastis lebih mempersulit lagi
bekerjanya multiplier di negara terbelakang. Tidak adanya kapitalis lebih pada industri barang konsumsi dan sifat penawaran modal kerja yang cukup inelastis menghambat kemungkinan peningkatan volume output industri tersebut dan jumlah pekerjaan yang dihasilkan di dalamnya. Yang ketujuh adalah langkah-langkah kebijaksanaan. Kebijaksanaan tidak dapat dipertahankan berdasarkan kondisi yang berlaku di negara terbelakang. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.